Mengenang mami, banyak hal yang bisa dikenang sih sebetulnya. Mami itu ceria, lucu, lebay, galak, konyol. Tapi dibalik itu semua ya memang mami itu ya memang seperti itu. Tiap hari dia akan membuat hari dia menjadi lebih baik. Karena memang mami itu setiap malam dia suka merenung, dia udah ngapain aja hari ini. Terus dia berpikir apa ya yang bisa dia ubah untuk besok harinya gitu. Karena mami selalu ngajarin jadi orang harus baik, nggak boleh dendam, nggak boleh jahatin orang. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Apalagi setelah mami nggak ada, aku menemukan diary-nya dia yang setelah aku baca-baca jadi mengerti mengapa dia menjadi orang yang sampai dengan akhir hayatnya pun tetap sama. Ternyata memang kehidupannya memang keras. Ternyata memang setelah ditinggal papa itu dia harus menghadapi semua permasalahan hidupnya sendiri, menghadapi keluarganya, menghadapi dirinya sendiri. Ketika segala macam kenyataan yang ada itu saya tahu, ternyata saya memang dimanja sama dia gitu. Walaupun beberapa hal saya memang dididik keras sama dia, tapi banyak hal lagi yang saya dimanja sama mami. Dan setelah mami gak ada, bukannya membuat saya menjadi semakin terpuruk ya, saya justru malah semakin kepikir, oke, abis ini mesti gimana. Jadi saya membuat saya nge-build diri saya itu supaya intinya gak bikin malu mami. Dalam segi kerjaan, segi ke keluarga, segi ke segala hal deh. Yang saya ngerasa kok saya secara sadar gak sadar dididik sama mami lagi nih untuk jadi orang yang lebih tegar. Terus jadi lebih dewasa untuk menghadapi segala sesuatu. Karena sejak mami gak ada, ya saya ngadepin semuanya sendiri. Kalau ngomongin mami sukanya apa, dia itu paling suka itu makan. Habis makan, dia suka jalan-jalan, terutama jalan-jalannya ke laut. Dia senang berlama-lama di sana, main, nongkrong-nongkrong sambil ngeliatin laut, yang membuat dia jadi happy. Dan juga kenapa laut yang dipilih untuk jadi tempat peristirahatan terakhirnya mami, karena dia pernah ngomong juga gitu, Lin, nanti kalau misalnya mami meninggal dikremasi aja, terus dilarung ke laut abunya, biar kamunya nggak repot, biar kita nggak ngerepotin orang-orang yang lain. Seperti di hari mami yang terakhir, mami lagi sakit, dia bilang, Lin, mami seneng deh kamu udah mau ngerjain kerjaannya mami. Kita duet yuk, Lin, biar perusahaan kita jadi lebih besar. Dan ternyata memang duet itu tidak akan pernah terjadi sih. Karena saat dulu mami solo, dan sekarang pun saya juga solo. Tapi semuanya itu saya percaya Tuhan baik. Saya masih mensyukuri apa yang saya punya sekarang. Dan saya percaya banget Tuhan gak akan meninggalkan saya untuk sendirian. Karena dia pasti akan nemenin dengan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita manusia untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupannya kita sendiri. Mam,
Selamat jalan. Ogut percaya Mami udah happy di sana sama semua orang yang Mami sayangin yang udah pergi duluan. Ada Papa. Tuhan juga akan membimbing Ogut untuk menjadi orang yang lebih baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. We'll stumble and fall. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Bye, Mom. You're the one that I love. Saying goodbye. Ketika manusia selalu mengukur seberapa lama dia akan hidup, ketika manusia semua akan berpikir apa yang bisa dilakukan untuk orang-orang sekitarnya selama dia hidup, ketika waktu itu hanya punya Tuhan, ketika Tuhan hanya tahu apa yang baik untuk kita, berlapang dadalah, sehingga pada saatnya tiba, ketika semua hanya adalah kuasa Tuhan. Menangislah ketika perlu menangis, sampai air mata itu akan stop sendiri, dan kita akan menjadi kuat dan tegar. Karena Tuhan sudah tahu apa yang baik buat kita. Sehingga pada saatnya nanti, berbesar hatilah, berbuat baiklah. Karena memang Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai titik darah yang penghabisan.